dengan fasilitas seadanya, tapi itu tidak mengurangi kualitas dari karya kita. Dan salah satunya semuanya punya HP, bagaimana HP ini bisa memberikan kontribusi lebih. Yang arahnya ke depan, harapannya juga nanti berkembang menjadi bagaimana internet marketing ini bisa kita diskusikan juga. Mungkin itu sisa waktu saya serahkan kepada suhunya. Kalau khusus untuk videografi, saya tabi juga. Ini mulai dari apa ini, Kak? Serah, Mas. Serah. Terus itu yang bagaimana bisa. Perkenalan dulu ya. Yes. Oke, selamat sore buat teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Kadek gitu ya, Kadek Murah. Dan untuk videografi yang udah saya lakukan itu sekitar udah ada 6 tahun ini. Selama di SMK PGRI Jambi itu kelas 1 itu saya udah belajar sama Pak Eko, ada Cak Andut Arweter kalau ingin tahu YouTube-nya. Nah, untuk videografi itu mungkin ada tiga tahap. Pertama itu praproduksi, pasti event pun pasti gitu. Praproduksi, produksi sama post produksi. Nah, di praproduksi itu ada perencanaan ini. Kalau mungkin ada, untuk ini kan video sederhana. Praproduksi itu seharusnya memang ada skenario itu ada storyline atau ide cerita, dikembangkan lagi jadi storyboard atau mungkin gambar. Itu setiap angle itu nanti kita gambar sesuai dengan keinginan di forum itu nanti. Di situ juga di storyboard itu nanti ada seumpama opening itu kita butuh logo apa, seumpama memang ada channel YouTube kita sendiri itu logo kita sendiri. Kalaupun memang ada logo dari pemerintah desa atau mungkin ada bikin video profil, kita cantumkan juga logo. Nah, setelah logo biasanya di storyboard itu atau storyline ada opening, itu masuk opening. Musiknya kita bisa atur. Opening biasanya kita pakai sekitar 10 detik untuk logo opening. Untuk lebihnya ya sesuai dengan editor itu. Entah mungkin biasanya kalau YouTuber pasti subscribe dan lain-lain itu mungkin ya kemakan waktu opening kurang lebih 30 detik. Itu untuk alur. Ntar saya nyontek dulu. Iya, sudah. Jadi di setiap videografi itu pasti ada perencanaan. Di awal itu entah storyboard, pasti kita tahu nantinya tempat mana yang tempat untuk pengambilan gambar di mana. Terus angle video juga bisa kita atur. Di situ juga di perencanaan praproduksi. Jadi untuk memudahkan produksinya. Itu untuk awal kita bikin video. Tapi kalau emang udah di luar kepala, storyboardnya mungkin ya di otak masing-masing gitu. Tapi secara umum untuk materi videografi pasti kebanyakan sesuai alurnya itu praproduksi, produksi, dan post produksi. Jadi biasanya di awal itu desain pertama, opening itu sekitar durasi 5 detik. Logo yang saya bahas tadi. Terus ini contoh aja. Jadi saya kemarin bikin project dari desa, yaitu Kampung Pancasila Batoman. Untuk opening itu saya ambil sekitar 5 detik logo. Jadi ada logo Pancasila, di bawahnya Kampung Pancasila Batoman. Itu sekitar motion logonya itu sekitar 5 detik. Nah,
Untuk detik ke 10 sampai 15 detik itu view drone landscape Patoman keseluruhan. Detik ke 15 sampai ke 30 itu view drone tempat ibadah. Sesuai dengan naratornya itu menjelaskan tentang Patoman itu ada beragam suku, agama, dan kesenian, budaya juga itu. Artinya sesuai narator, video kita juga harus sesuai gitu apa yang dibicarakan di narator itu. Nah, di menit 30 detik hingga 1 menit itu ada pembacaan puisi. Pembacaan puisi sama juga tentang Pancasila. Nah, di situ juga ada insertnya itu entah anak-anak berpakaian adat dengan suku masing-masing ataupun dengan pakaian ibadahnya masing-masing, tapi yang santai itu menggambar Pancasila. Yang saya ambil kemarin itu anak SD. Jadi gambar Pancasila itu hitam putih terus diwarnain. Dan di menit 2 menit itu sila pertama. Ada yang mengucapkan sila pertamanya itu insertnya itu beberapa umat yang ada di Patoman. Umat Islam, Hindu, Buddha, dan Kristen. Kebetulan di sini kita ada 4 umat. Meskipun mayoritas pasti umat muslimnya. Itu ketuhanan yang Maha Esa, audionya. Oke, kembali lagi bahwa di storyline itu berupa tulisan. Kalau storyboard itu kebanyakan gambar sketsa. Kalau sekarang mungkin kebanyakan ngambil foto ilustrasi itu di Google, angle-nya seberapa, entah segini, entah high angle gitu, ada kok di Google itu. Jadi di samping storyline itu nanti ada penggambaran ilustrasinya. Nah, dan closing biasanya di situ ada klimaks videonya. Kalau yang di Pancasila ini terlihat bendera merah putih berkibar. Jadi sebelum bendera merah putih itu berkibar, ada anak-anak kecil yang lari di pantai. Kebetulan kemarin kita ada improvisasi, kebetulan di pantai Belibis ini kan kotor sekali tuh karena sampah kiriman ya Kak ya. Sama kiriman, kebetulan di situ ada relawan mungkin komunitas kayaknya ngambil sampah plastik itu. Improvisasi kita, terus akhirnya 2 anak laki-laki yang membawa bendera itu lari di tengah-tengah relawan itu tadi. Itu untuk improvisasi karena kebetulan tidak bisa mengambil perahu nelayan karena siang. Nah, itu untuk praproduksi, artinya sebelum kita bikin video setidaknya kita bikin perencanaan untuk video apa yang akan kita bikin, seumpama video tentang Gogoh, seumpama ini contohnya acara kemarin. Kalau Gogoh itu kan momen berjalan. Jadi kalau video momen berjalan, otomatis kita ya mengikuti semua acara itu sampai selesai. Itu untuk video yang tidak terkonsep, karena konsep acaranya sudah berjalan kan. Untuk video berkonsep itu terkadang seperti video private, itu berkonsep. Ceritanya gimana, entah waktu setelah ganti baju itu biasanya sih di villa, biasanya kalau private itu entah di villa, di alam terbuka gitu. Seumpama pasangan itu berjalan berdua, entah saling pandang, entah apa, itu sesuai dengan imajinasi videographer. Macam-macam video itu banyak sekali kalau video, karena film itu pasti video, tapi video belum tentu film.
Kalau film pasti video, tapi video itu belum tentu film, karena video itu ada video dokumenter. Kalau dokumenter lebih ke masalah, kalau video biografi dokumenter itu lebih ke sosok. Kalau video profil itu lebih ke company itu seumpama video profil desa, perusahaan, terus UMKM itu lebih ke barang. Kalau UMKM pokoknya lebih menonjolkan apapun yang dijelaskan gitu. Itu video profil. Video vlog itu macam-macam. Ada video vlog liburan, ada video vlog makan, kuliner, dan sebagainya, itu banyak. Itu tetap di konsep dari awal kita, entah dari rumah itu, entah bincang apa, ada pembukaan. Intinya di dalam video itu ada pembukaan, ada logo, opening, pembuka, ada sapaan kalau memang itu video YouTube, sapaan kalau kita mau kemana nih guys gitu, bla bla bla. Setelah itu ada perjalanan kalau mungkin memang dicatatkan. Setelah itu ke tempat yang akan kita tuju, di seumpama di resto apa gitu. Itu untuk video vlog kuliner. Sama juga halnya kayak video vlog di tempat wisata gitu juga. Tapi ada juga kadang yang dari rumah kita, ada yang dari rumah kita mau ke sini guys, bla bla bla, langsung transisi ke tempat itu ada juga. Tergantung imajinasi dari videografer itu sendiri gitu. Nah, untuk pengambilan gambar itu menyesuaikan sebetulnya. Yang pasti untuk pengambilan gambar, jika kita mengambil gambar orang, itu pertama pastikan untuk mengambil gambar secara wide. Wide itu artinya keseluruhan tempat. Seumpama kamu ngambil di Pulau Merah, perlihatkan tempat itu gitu. Seumpama kamu di sini, ini Pulau Merah, visualisasi kayak gini lah. Ini Pulau Merah nih kamu. Nah, batas pengambilan video untuk amannya itu, ambil aja video itu diem. Nah, seumpama gini, diem 12 detik ataupun 16 detik. Pastikan tidak ada goyangan apapun di tangan. Mungkin kan ada yang dipakai handphone tuh tremor tangannya gitu. Kalau saya ini nggak bisa dah pakai handphone langsung tangan. Harus pakai stabilizer. Itu minimal lah 12 detik sampai 20 detik. Jangan nafas. Itu itu pasti nanti stabil. Anggaplah 12 detik itu paling, 8 detik sampai 12 detik itu paling lama. Itu kalau video acara yang tidak berjalan, karena kita yang konsep. White itu artinya jadi kita diambil itu ada background gitu. Nah, terus kita ambil juga kalau dia ada sapaan ke pemirsa, ambil close up segini. Close up itu medium setengah badan. Kalau close up medium close up setengah badan, anggaplah segini ya, sebadan. Kalau segini itu close up. Extreme close up segini. Biasanya lebih ke penegasan. Seumpama ada film apa gitu, film horor, biasanya dia ngambil pisau gitu. Pasti yang di close up tangan yang megang pisau. Akhirnya kembali lagi ke white. White itu gambar lebar. Seumpama dia itu masuk ke rumah kosong, bawa pisau itu tadi jalan, mau nyari hantunya itu semua gitu. Oke. Sebetulnya basic saya ini bukan videografer pengambilan gambar, bukan. Tapi di awal itu saya editor, lebih ke eksekusi di
post produksi. Kembali lagi ke pembahasan tadi, praproduksi itu kan lebih ke perencanaan, pendanaan, perencanaan ide cerita, berapa kru yang akan ikut gitu. Jadi di praproduksi itu ada alat yang akan digunakan, terus orang, kru ada berapa, jadi masing-masing nanti tahu lah. Videografinya kameramen berapa, kameramen, audioman, sound itu mungkin nggak terlalu di ini. Lighting, jadi kameramen, soundman, lighting, make up atau backdrop, make up, sama properti. Ada 5 ini. Saya ulang lagi, kameramen, soundman, penata rias atau wardrobe ya, penata rias itu sama inilah properti, nanti properti kepakaian, properti syuting juga lain, itu untuk film. Dan properti ini film. Itu untuk film. Kalau untuk video yang mungkin anak-anak nanti bikin tuh kebanyakan mungkin acara entah kegiatan gitu. Kalau kegiatan itu mungkin bisa ada 2 opsi. 1, perencanaan di awal, 2, bisa perencanaan setelah pengambilan video. Itu. Tapi kalau di awal mungkin saya lebih terbiasa untuk perencanaan di awal. Jadi kita bisa lebih aman untuk pengambilan videonya. Seumpama ada acara bersih desa gitu, gotong royong gitu seumpama. Kita ambil aja videonya dulu, Nah, yang harus kita cari tambahan video itu adalah testimoni dari masyarakat itu sendiri dan juga penyelenggara. Seumpama Pak RT ataupun Pak Kepala Dusun ataupun Pak Lurah, kita wawancara dia. Jadi untuk apa sih? Pokoknya 5W1H itu harus diterapkan juga. Kalau dalam, biasanya sih wartawan yang memakai itu 5W1H, tahu kan di pelajaran bahasa Indonesia biasanya kayak 5W1H. Bagaimana acara itu berlangsung dan kapan, apa maksudnya dari acara itu, terus bagaimana, kapan, dan mengapa acara itu bisa diinisiasi, terus gimana kedepannya, bagaimana, di mana dilakukan, ya, siapa yang ada, yang memulai acara tersebut. Intinya 5W1H tetap di video apapun, tapi kondisional. Nah, beralih ke produksi sambil dijelasin tadi produksi itu kondisional juga, tergantung video apa yang kita bikin. Seumpama bikin video, kembali lagi ke gotong royong itu tadi. Jadi kita ambil itu tidak selalu pas bapak-bapaknya itu nyampul. Jadi kita ambil dulu biar untuk aman di depan itu suasana keseluruhan. Artinya ada kelihatan semua bapak-bapak itu entah nyangkul, entah ini ya mau bersihkan tempat itu. Semuanya kelihatan secara white itu lebar keseluruhan. Setelah itu baru kita ngambil close up, entah 2 orang, entah 3 orang, 4 orang gitu. Jadi gambar itu video kita kayak gambar lah istilahnya. Kita ngambil keseluruhan, ngambil close up bapak-bapak masing-masing, ngambil juga waktu gerakan tangan cangkul itu close up, lebih ke penegasan dari video itu tersebut. Diulang aja itu pengambilan gambar seperti itu, akhirnya kita juga saat editing enak. Tapi tetap
seumpama kegiatan gini, lurus. Pertama kita ngambil dulu secara keseluruhan di sini. Acara di sini. Jangan sampai membelakangi juga. Jadi kita jika memang ada leluasa tempat, diusahakan untuk ambil video itu tidak membelakangi subjek ataupun objek. Kalau objek, iya subjek, tidak membelakangi. Artinya arah kamera itu segitiga sebetulnya. Bentar. Arah pandang kamera itu mana ya? Nah ini dia. Seperti ini. Jadi arah kamera itu ada 3 sudut. Depan wide tadi. Di kanan ini ngambil top. Seumpama ini presenter. Ngambil dia. Ini 3 kamera. Yang A ini ngambil narasumber. Jadi kita tidak boleh ngambil video di sini, karena otomatis kan kalau seumpama kita post podcast, kalau kita di sini maka kamera ini akan kelihatan ya, kita akan bocor kalau di sini. Jadi gimana caranya untuk pengambilan video itu? Rekan kita sendiri jangan sampai kelihatan di video itu. Kalau istilah umumnya videografi itu kan bocor bro, minggir dulu gitu. Di wedding pun gitu, kadang kalau ada fotografer gitu di depan kita ngambil terus gambarnya bagus banget, bos situ dulu gitu, kasih tahu aja dia. Jadi biar gambar kita juga nggak bocor semua gitu. Tapi untuk di TV sekarang kebanyakan video bocor itu pun malah disah-sahin aja, tapi untuk video kreatif ya tergantung juga. Kalau memang itu video behind the scene atau BTS nggak masalah. Kalau BTS kan memperlihatkan proses, nggak masalah. Tapi kalau untuk video intinya jangan sampai kelihatan kameramen lain. Untuk pengambilan gambar itu intinya pandangan mata subjek itu pasin aja kalau wawancara. Eye angel itu ini, angel tatap mata. Otomatis kamera kalaupun pakai tripod luruskan di mata sang narasumber gitu. Mungkin gini ya, kalau saya kan orang lapangan sebetulnya. Kalau untuk menjelaskan teori ini mungkin ya agak bingung untuk teman-teman mencerna juga. Susah juga, saya juga bukan orang teoris, karena orang langsung eksekutor gitu. Langsung eksekutor. Kurang lebih itu sih yang saya tahu. Belum tambahin foldering. Oke. Untuk foldering. Ini foldering itu masuk di post produksi. Foldering masuk di post produksi. Jadi setiap hari kita ngambil gambar itu mungkin entah satu hari full itu untuk memori. Kalau memang itu gambarnya banyak di satu hari itu ada beberapa kamera, seumpama anggaplah 2 kamera. Jika
Jika di hari itu ganti memori, semua memori full ganti. Nah, kita harus menyediakan tanda ataupun anggaplah plaster Masih relatif. ya, plaster kertas dan pulpen. Tandain dah itu. C1 gitu aja. C1, C di sini card. Memori card. C1, C2, C3. Nah, setelah itu jadi kita mempermudah untuk foldering. Nah, di foldering nanti biasanya saya setiap foldering itu, nah, pertama bikin folder video itu, semua video apa ya, video dokumenter gitu. Judul foldernya video dokumenter. Di dalam folder itu ada juga C1. C1 itu kamera 1. C2 anggaplah kamera 2 jika memang tidak ganti memori. Itu folder pertama kan judul folder. Di dalam folder judul folder itu ada video. Di dalam video itu ada C1, C2. Nah, jika memang saat perekaman itu ada audio record, ketik juga audio record selama. Oh, tapi audio record tidak mungkin ganti kartu karena dia kecil untuk ini. Audio record. Nah, copy dah semua apa yang direkam di hari itu. Jangan sampai di-cut. Biasakan copy dulu file yang ada di kamera ataupun di audio, kita copy, kita cek dulu ukurannya di memori itu sama di tempat yang kita copy ataupun di folder itu tadi. Kalau memang ukurannya sudah sama, baru kita hapus file yang ada di memori ataupun card yang ada di kamera dan audio record kita. Nah, tadi udah video, audio. Terus mau mulai editing itu ada musik. Anggaplah musik scoring atau musik instrumen, itu masuk di musik. Foldernya jadi alur foldernya itu judul video. Di dalam judul video itu ada folder juga video, audio, grafis, musik dan tambahan lainnya. Itu untuk folder. Judul video. Udah kan? Udah. Sebelum. Kalau udah langsung bikin raketan 1 menit video. Oke. Jadi foldering itu tetap di judul video. Di dalam folder judul video itu ada video, audio, musik, grafis, dan project. Kalaupun ada bahan lain, itu tambahan. Untuk editing, untuk software editing masing-masing aja. Karena kebanyakan kan pakai handphone di sini. Kalau emang pakai komputer nanti ada yang pakai KineMaster, Filmorago, ada yang VN, ada yang TikTok. TikTok bisa itu. Jadi mungkin TikTok itu akan membuat saya selesai jadi editor. Jadi Karena di fitur editing video sekarang udah bagus transisinya. Emang udah dikonsep. Makanya di YouTube itu tidak ada lagi kayak camcorder itu transisi udah nggak ada update. Artinya aplikasi sekarang udah jadi editor, udah jadi robot gitu. Mungkin pekerjaan saya akan diambil alih sama TikTok dan lain-lain. Ya. Itu sih kurang lebih. udah. Ya.
Oke, itu sedikit ya. Nah, kita sebenarnya yang kita butuhkan untuk mengawali ide, kan harus ada ide dulu gitu kan. Termasuk hari ini ada acara ini karena diskusi ternyata yang ngambil kamera tak terkoordinasi. Sebenarnya banyak ketika misalkan November kemarin, hampir semua orang kamera gitu kan. Iya. Nah, kita nggak sadar bahwa sebenarnya ketika kita kamera dengan kapasitas HP yang sekarang itu sudah punya high quality, itu kan setidaknya nggak pecah lah ketika masuk YouTube. Nah, tidak didasari dengan semacam ide untuk ini aku konten tujuannya apa, kemudian feedbacknya apa dan sebagainya, cuma sekedar rekam terus status kayak gitu kan. Nah, harapannya apa dari latihan ini? Jadi ketika ada sedikit kreasi gitu kan,